Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Hakim, bisa dipanggil dengan sebutan Am. Saya berasal dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan mengerjakan tugas UTS yang sudah diberikan oleh Bu Aini Rahmania, tepatnya pada matkul Hukum Administrasi Negara. Pertanyaan yang pertama yaitu, kebijakan apa saja yang akan Anda buat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia? Saya tidak akan membuat kebijakan baru, saya hanya akan mempertegas dan mengkoordinir lagi dan juga mengingatkan bahwasanya berdirinya negara Republik Indonesia ini memiliki tujuan, yang mana tujuan ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tepatnya pada alinea keempat disebutkan ada 4 tujuan berdirinya Republik Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah 4 tujuan berdirinya negara Republik Indonesia yang mana kita harus mewujudkan itu. 4 tujuan di atas tentu bukan catatan semata, yang mana harus diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Harus ada usaha yang harus dilakukan, yang mana bukan hanya pemerintah saja yang berusaha untuk mengaplikasikan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia itu. Yang mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus membantu dalam mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia tersebut. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana cara Anda untuk mewujudkan kebijakan yang Anda rencanakan? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membawa Indonesia mencapai tujuannya. Yang pertama, menegakkan hak. Sebagai negara demokrasi, rakyat memiliki hak asasi sebagai manusia, yang mana memiliki hak untuk bertahan hidup, hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu tadi. Yang selanjutnya yaitu hak memilih agama dan lain-lain sebagainya. Dengan hak tersebut, masyarakat memiliki wewenang tersendiri terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu menggunakan produk lokal. Seperti yang sudah terkandung dalam alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi memajukan kesejahteraan umum, yaitu dengan adanya pemenuhan sandang, pangan, dan papan, serta mensejahterakan perekonomian negara. Dengan menggunakan produk lokal, kesejahteraan rakyat dalam hal materi dan perekonomian negara dapat tercapai dengan cara kita membeli dan mengkonsumsi produk lokal itu sendiri yang dibuat oleh negara kita sendiri, sehingga kita bisa melestarikan atau memajukan produk-produk dalam negeri kita itu sendiri, sehingga produk kita bisa tersebar luas di negara-negara lain, yang mana bisa mendapatkan pemasukan dalam negeri, sehingga bisa menjadikan makmur negara Kesatuan Republik Indonesia, perekonomian kita melonjak ke atas. Yang ketiga yaitu pendidikan yang layak. Sudah dijelaskan pada Undang-Undang tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan cita-cita yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, dan saya harapkan negara Indonesia tidak mempersulit dalam generasi penerus bangsa ini dalam masuk perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang lainnya. Hak setiap warga Indonesia itu memiliki hak
untuk menuntut ilmu atau mengenyang pendidikan setinggi-tingginya. Bukan hanya di akademik saja, melainkan pendidikan moral pun juga penting untuk didapatkan. Apabila itu sudah diterapkan di negara Indonesia yang mana mempermudah dalam masuknya generasi penerus bangsa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat diagumi oleh luar negeri dikarenakan akademisi. Yang keempat yaitu saling menghargai. Sudah dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat yang bunyinya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, bangsa, agama. Maka saling menerima perbedaan sudah seharusnya dilakukan. Ini adalah salah satu ciri khas negara Indonesia yang mana terdiri dari suku, budaya, agama, dan sejenisnya untuk saling menghargai satu sama lain sehingga terciptanya negara yang subur makmur sampai sekarang. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana langkah Anda untuk meminimalisir problem dalam mewujudkan kebijakan yang Anda buat? Yang saya akan lakukan adalah meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional dapat ditingkatkan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada warga Indonesia atau generasi penerus bangsa, meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan konsep NKRI harga mati kepada seluruh komponen bangsa. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas SDM dengan cara wajib sekolah 12 tahun yang mana harus dilanjutkan ke jenjang lebih tinggi yaitu di jenjang kuliah. Sehingga negara Indonesia itu memiliki bibit-bibit unggul yang akademisi yang tentunya yang berkualitas. Selanjutnya yaitu mengubah sistem ekonomi. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam pelafalan, tingkah laku saya, dalam tutur kata saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.